Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan membahas salah satu materi matematika wajib yaitu regresi linear. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Safiyah Alinita Putri dari kelas 11.1 SMAN 15 Kota Bekasi. Di video kali ini kita akan belajar apa aja sih? Jadi, di video kali ini aku bakal ngejelasin 1. Pengertian regresi linear, 2. Metode kuadrat terkecil, yang ketiga, persamaan garis regresi, dan ada juga beberapa contoh soal. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai! Sebelum ke pengertian regresi linear, kita harus tahu regresi sendiri itu apa sih? Regresi adalah metode yang digunakan untuk menentukan hubungan atau pengaruh antara dua variabel data. Sedangkan regresi linear adalah model regresi yang memberikan hubungan berupa garis lurus antara dua variabel data dan menghasilkan garis base fit untuk mewakili data. Apa sih garis base fit itu? Garis base fit adalah garis lurus yang paling sesuai untuk mewakili persebaran data pada diagram pencar. Garis ini menunjukkan kecenderungan atau tren yang terdapat dalam data. Nah, berdasarkan gambar di samping, mana nih yang merupakan garis base fit? Kalau dilihat lebih dekat, diketahui bahwa garis base fit-nya adalah garis berwarna merah. Karena dibanding ketiga garis lainnya, garis warna merah lebih banyak melewati data, yaitu 4 data. Biasanya, regresi linear ini berbentuk sebuah grafik, seperti gambar di samping. Grafik ini disebut juga dengan diagram pencar. Diagram pencar menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik memperlihatkan suatu hasil yang disebut sebagai variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas. Berdasarkan grafik di samping, diketahui variabel dependen adalah curah hujan, sedangkan variabel independen adalah jumlah hari hujan. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Apa itu metode kuadrat terkecil? Metode kuadrat terkecil adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan garis terbaik yang mendekati sekumpulan data. Teknik ini digunakan untuk meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai-nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai-nilai sebenarnya dari data. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan selisih antara nilai variabel dependen yang diamati atau Y dan nilai dependen yang diprediksi, atau bisa disebut juga dengan Y topi. Selisih ini disebut sebagai residu yang dilambangkan seperti angka 3 terbalik yang dibaca epsilon. Untuk rumus residu sendiri itu adalah residu sama dengan Y dikurang Y topi. Untuk catatan, semakin kecil jumlah residu, maka garis prediksi akan semakin mendekati. Meskipun demikian, perhitungan yang dilakukan tidak cukup hanya menggunakan jumlah nilai residu, namun harus menggunakan konsep jumlah kuadrat dari nilai residu yang dirumuskan dengan Y dikurang Y topi dikuadratkan. Untuk mendalami materi tentang metode kuadrat terkecil, aku punya contoh soal nih. Di sini diketahui ada 5 data. Data yang pertama ada 2,3, data kedua 3,4, data ketiga 4,8, data keempat 5,10, dan data kelima 6,9. Jenny dan Lisa membuat diagram pencar dari data tersebut. Lalu, mereka menggambar sebuah garis yang dapat mewakili data tersebut. Jenny menentukan persamaan garis prediksinya adalah Y topi sama dengan X plus 3, sedangkan menurut Lisa, persamaan garis prediksi yang paling tepat adalah Y topi sama dengan 2X min 1. Menurut kalian, siapa nih yang prediksinya paling mendekati? Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Dimulai dari prediksi Jenny, kita masukkan nilai X ke dalam persamaan garis prediksinya, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 3 sama dengan 6, 4 tambah 3 sama dengan 7, 5 tambah 3 sama dengan 8, dan 6 tambah 3 sama dengan 9. Lalu dilanjut dengan menghitung nilai residu yang dirumuskan dengan Y dikurang Y topi. Berarti di sini kita tinggal masukkan aja. 3 dikurang 5 sama dengan min 2, 4 dikurang 6 sama dengan min 2, 8 dikurang 7 sama dengan 1, 10 dikurang 8 sama dengan 2, 9 dikurang 9 sama dengan 0. Selanjutnya, nilai residu tadi kita kuadratkan menjadi min 2 kuadrat sama dengan 4, min 2 kuadrat sama dengan 4, 1 dikuadratkan menjadi 1, 2 kuadrat sama dengan 4,
dan 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi, jumlah kuadrat residu yang dihasilkan oleh prediksi Jenny adalah 13. Selanjutnya, kita akan menghitung garis prediksi dari Lisa. Setelah dihitung, ternyata garis prediksi Lisa menghasilkan jumlah kuadrat residu sebesar 7. Hal ini membuktikan bahwa garis prediksi Lisa lebih baik atau tepat dibanding punya Jenny. Karena semakin kecil jumlah residu yang dihasilkan, maka semakin tepat garis prediksi itu. Selanjutnya ada persamaan garis regresi. Bagaimana sih cara menentukan persamaan garis regresi jika diketahui sebuah data? Persamaan garis regresi sering dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut. Y topi sama dengan A plus BX. Bentuk persamaan di atas dibaca sebagai regresi Y atas X, di mana Y topi adalah nilai variabel dependen yang diprediksi, X adalah nilai variabel independen, A adalah tipot sumbu Y, dan B adalah gradien garis regresi. Untuk menentukan persamaan garis regresi, kita perlu mencari nilai A dan B yang kemudian akan disubstitusikan ke dalam bentuk umum persamaan regresi. Kita mulai dari mencari nilai B. Nilai B dapat dihitung menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel-variabel yang disingkat menjadi SS atau sum of square. Ada dua rumus. Yang pertama, jumlah kuadrat untuk X dan Y sama dengan jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi N. Selanjutnya, jumlah kuadrat X yang dirumuskan dengan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan dibagi N. Lalu, setelah itu kita bisa mencari nilai B menggunakan B sama dengan jumlah kuadrat X dan Y dibagi jumlah kuadrat X. Untuk mencari nilai A, kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan Y topi sama dengan A plus BX. Lalu kita masukkan nilai X bar dan Y bar menjadi Y bar sama dengan A plus BX bar. Selanjutnya kita pindah ruaskan menjadi A sama dengan Y bar min BX bar. Lalu bagaimana sih cara mencari nilai X bar dan Y bar? Cara mencarinya adalah X bar sama dengan jumlah X dibagi N atau banyaknya data. Untuk mencari Y bar, yaitu jumlah Y dibagi N. Sebagai penutup perjumpaan kita, yuk kita kerjakan satu soal ini bersama-sama. Tentukan persamaan garis regresi yang dapat mewakili data 1,1, 2,4, 3,7, dan 6,16. Biar cepat, di sini aku udah menghitung berapa jumlah nilai X, Y, X kuadrat, dan XY. Selanjutnya, kita menentukan nilai X bar, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dilanjut menentukan nilai Y bar, yaitu 28 dibagi 4 sama dengan 7. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat untuk X dan Y, yaitu 126 dikurang 12 dikali 28 dibagi 4. Ini 28 sama 4 bisa dicoret menjadi 7. Lalu 126 dikurang 12 dikali 7 sama dengan 126 dikurang 84 sama dengan 42. Dilanjutkan menghitung jumlah kuadrat X, yaitu 50 dikurang 12 dikali 12 dibagi 4. 12 dan 4 bisa dicoret menjadi 3, menjadi 50 dikurang 12 dikali 3 sama dengan 50 dikurang 36 sama dengan 14. Baru setelah itu kita bisa mencari nilai B, yaitu 42 dibagi 14 sama dengan 3. Untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan persamaan Y bar sama dengan A plus BX bar. Nilai Y barnya tadi 7, berarti 7 sama dengan A plus 3 kali nilai X barnya yaitu 3, berarti 7 sama dengan A plus 9, bisa pindah ruas, 7 min 9 sama dengan A, jadi nilai A-nya adalah min 2. Setelah mendapat nilai A dan B, kita bisa dapat persamaan garis regresinya yaitu Y topi sama dengan min 2 plus 3X. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan aku kali ini bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.